saat Omnibus Law Jokowi membuat ketar-ketir Malaysia. Artikel ini dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Jika kita lihat penolakan Undang-Undang Omnibus Law oleh pembenci Jokowi, salah satu alasan yang mereka pakai adalah bahwa undang-undang ini adalah titipan Cina, berkiblat ke Cina, menguntungkan Cina. Intinya, Cina dibawa-bawa. Hal ini dilakukan dari level bawah hingga level atas, seperti Jumhur Hidayat, salah satu petinggi kami yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk Cina. Isu Cina ini sering dipakai untuk menyerang pemerintahan karena para provokator memanfaatkan kebencian sebagian kelompok yang sangat benci terhadap warga keturunan. Tapi sekarang kita tidak akan membahas hal tersebut. Baiklah, kita membahas hal ini secara logika akal sehat dan bukan hanya didasarkan kebencian. Pertanyaannya, apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja untuk Cina atau kepentingan Cina? Sepertinya mustahil. Berikut beberapa alasannya. 1. Jika ini titipan Cina, maka tidak mungkin ditentang oleh PKS, partai Islam yang dekat dengan PKC alias Partai Komunis Cina. 2. Akibat perang dagang Amerika dan Cina, ditambah kasus virus corona, banyak investor yang mulai mencari tempat lain untuk investasi selain Cina. Vietnam sudah mengambil kesempatan ini, dan banyak investor lari ke negara tersebut dan memindahkan sebagian investasinya dari Cina. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan merugikan Cina karena investor dari negara tersebut akan pindah ke Indonesia. Silahkan bayangkan, dana investor besar dari seluruh dunia akan berputar di Indonesia. Tentu ekonomi Indonesia akan maju. Itu baru Cina, belum negara-negara lain yang khawatir investasinya lari ke Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh, contohnya negara-negara ASEAN yang dekat dengan Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia memiliki kelebihan dari mereka, yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumen yang sangat-sangat tinggi. Karena itu, penulis percaya ketika Prabowo mengatakan jika ada andil asing di dalam penolakan Undang-Undang Omnibus Law ini. Hal ini didukung juga oleh berita ada 35 investor asing yang menolak Undang-Undang Omnibus Law, padahal mereka tidak pernah investasi di Indonesia. Bukankah ini mencurigakan? Tidak mungkin Undang-Undang Omnibus Law yang menguntungkan investor malah ditolak investor. Penulis meyakini ada yang bermain di belakang mereka. Apalagi Bank Dunia juga mengapresiasi Undang-Undang Omnibus Law ini dan yakin akan memajukan ekonomi Indonesia. Kecurigaan penulis bahwa banyak negara lain yang ketar-ketir dengan Undang-Undang Omnibus Law yang dibuat Jokowi ini semakin menjadi nyata setelah Malaysia meminta Jokowi membatalkan undang-undang ini. Bagaimana tidak ketar-ketir dengan Undang-Undang Omnibus Law? Maka pelaku industri sawit, industri mil, industri CPO sampai turunannya, bahkan industri kernel akan pindah ke Indonesia. Bahkan dari sisi nikel saja, Indonesia bisa punya daya tawar. Para produsen mobil listrik global sedang berlomba mendapatkan ketersediaan baterai dengan sistem kontrak jangka panjang. Dilansir dari tempo.com, anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020, meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang ini.
Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas, yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. Undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata, kata dia. Di sini penulis cuma mau ingatkan kepada Malaysia. Pertama, Indonesia adalah negara berdaulat. Jangan sekali-kali kalian mencampuri kebijakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jangan sampai kalian bernasib seperti Vanuatu yang dipermalukan oleh rakyat kami. Kedua, undang-undang tersebut sudah melalui proses demokratis, melalui wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, dan mayoritas dari mereka menyetujui undang-undang ini. Bagi yang tidak setuju, sudah disediakan ruang untuk melakukan protes secara hukum. Ketiga, kalian tidak konsisten. Bagaimana mungkin bisa mendongkrak investasi jika tidak menggunakan ilmu ekonomi? Dan terakhir, soal oportunis. Selain memang ada kesempatan, tapi Indonesia melakukan hal ini karena memang banyaknya masyarakat membutuhkan pekerjaan di tengah ekonomi global yang jatuh akibat pandemi. Jadi ini juga berkaitan dengan kemanusiaan dan kecintaan pemimpin kami terhadap rakyatnya, dan bagaimana caranya berlaku adil tidak hanya kepada buruh. Dan lagi, jika ada yang salah dengan oportunis, selama cara-cara yang dilakukan bukan tindak kejahatan, seperti contohnya Malaysia yang merampok batik, reog, hingga lagu Rasa Sayangnya dan banyak hak milik Indonesia lainnya. Kesimpulannya, Malaysia menolak undang-undang Omnibus Law. Bagaimana dengan Kadal Gurun? Apakah mau mendukung Malaysia yang sudah merampok hak milik bangsa Indonesia? Jika kalian mendukung Malaysia menolak undang-undang Omnibus Law, maka hanya ada satu kata, lawan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?